Gajah Mada memiliki keturunan yang tinggal di kawasan Mengwi sebelum akhirnya terbentuknya kerajaan Mengwi pada tahun 1723. Diungkapkan bahwa Gajah Mada dan keluarga Arya dari Majapahit memainkan peran penting dalam pembentukan struktur kebangsawanan di Bali setelah hijrah mereka ke sana. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Kerajaan Mengwi, sebuah entitas sejarah yang berpusat di Kabupaten Badung, Bali, merupakan salah satu cerminan kuasa dan keturunan Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang legendaris. Dalam masa jayanya, kerajaan ini mengendalikan wilayah-wilayah seperti Karma, Kadeatan, Gianyar, dan Marga. Namun, setelah berkuasa selama 2 abad, nasib tragis menimpa kerajaan Mengwi ketika diserang oleh kerajaan-kerajaan lain di Bali pada akhir abad ke-19. Asal-usul kerajaan Mengwi dapat ditelusuri hingga tokoh berpengaruh bernama Agung Anom pada abad ke-17. Awalnya, Agung Anom berhasil menguasai desa Kapal di selatan Mengwi, tetapi karena tekanan dari penguasa lokal lainnya, dia terpaksa melarikan diri dan akhirnya memimpin desa Blayu. Untuk memperkuat kekuasaannya, Agung Anom menjalin aliansi dengan Buleleng, yang saat itu dikuasai oleh Panji Sakti. Bahkan, pernikahan antara Agung Anom dengan putri Panji Sakti mengokohkan hubungan mereka. Pada awal abad ke-18, Agung Anom juga ikut serta dalam penaklukan Buleleng atas Blambangan di ujung timur Jawa Timur. Setelah Panji Sakti meninggal pada sekitar tahun 1704, hubungan Agung Anom dengan Buleleng menjadi renggang, dan dia akhirnya dinobatkan sebagai Raja Mengwi pertama dengan gelar I Gusti Agung Ngurah Made Agung, tahun 1690 sampai tahun 1722. Selanjutnya, pusat kerajaan dipindahkan dari Blayu ke desa Mengwi yang dianggap lebih strategis. Di bawah pemerintahan Agung Anom, wilayah kerajaan Mengwi meluas hingga mencakup Buleleng di utara, Jembrana di barat, dan Blambangan di Jawa Timur. Namun, yang membuat kerajaan Mengwi lebih menarik adalah hubungannya dengan legenda Gajah Mada. Kisah ini masih dikenang di Bali hingga tahun 1842, yang mengatakan bahwa Gajah Mada memiliki keturunan yang tinggal di kawasan Mengwi, sebelum akhirnya terbentuknya kerajaan Mengwi pada tahun 1723. Ternyata, catatan sejarah yang mengonfirmasi kisah ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen bersejarah. Di Kerambitan, misalnya, terdapat naskah yang menyebut bahwa Gajah Mada memiliki 8 putra, meskipun naskah aslinya sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa salinan dalam bentuk ketikan. Pada tahun 1842, seorang utusan Belanda ke Bali mencatat secara rinci tentang sistem pemerintahan dan struktur sosial di Bali. Catatan tersebut diberikan kepada Jean Cretin Baron Baut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-44. Dalam catatan ini, diungkapkan bahwa Gajah Mada dan keluarga Arya dari Majapahit memainkan peran penting dalam pembentukan struktur kebangsawanan di Bali setelah hijrah mereka ke sana. Selain itu, seorang peneliti Belanda bernama R. Friedrich pada tahun 1887 juga mencatat bahwa keturunan Gajah Mada menduduki posisi penguasa lokal yang tersebar di Bali. Catatan ini membenarkan catatan tahun 1842 dan mengungkapkan bahwa informasi tentang keberadaan Gajah Mada di Bali telah dihapus dari Lontar Yusana Jawa, yang menggambarkan rekonstruksi penulisan sejarah tradisional Bali. Catatan tanggal 14 Maret tahun 1842 yang ditujukan kepada Jean Cretin Baron Baut juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Jawa yang pindah ke Bali membentuk sistem sosial dan struktur kebangsawanan baru. Penolakan awal masyarakat Bali terhadap kedatangan pendatang dari Majapahit menyebabkan pertumpahan darah, tetapi akhirnya terbentuklah struktur sosial yang diakui pada tahun 1842. Dengan begitu, catatan-catatan sejarah ini memberikan bukti kuat bahwa kerajaan Mengwi dan sejumlah struktur kebangsawanan di Bali memiliki akar yang kuat dalam legenda dan keturunan Gajah Mada. Mereka membantu menggambarkan kisah menarik tentang bagaimana sejarah, agama, dan politik saling berhubungan dan membentuk Bali yang kita kenal hari ini. Ketika kerajaan Mengwi muncul sebagai kekuatan baru di Bali, persaingan dengan kerajaan lain tidak bisa dihindari. Ancaman datang silih berganti.
dan kerajaan ini harus menghadapinya dengan keberanian dan strategi yang cerdik. Agung Anom, pemimpin pertama Mengwi, menghadapi berbagai ancaman selama pemerintahannya. Namun, saat Agung Anom digantikan oleh putranya, Gusti Agung Made Alengkajeng pada tahun 1722, tantangan semakin meningkat. Gusti Agung Made Alengkajeng harus mempertahankan kekuasaan Mengwi atas Blambangan dan menghadapi perlawanan dari Buleleng dan Sukawati, Gianyar, pada tahun 1733. Peperangan yang melibatkan lebih dari 12.000 pasukan berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Mengwi. Ancaman bahkan datang dari dalam keluarga kerajaan sendiri. Pada tahun 1739, Gusti Agung Made Alengkajeng berhasil menggagalkan upaya kudeta yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Konflik dan persaingan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya, yakni Gusti Agung Made Munggu. Pada 1770-an, Mengwi terpaksa merelakan Blambangan kepada VOC dan Buleleng kepada Karangasem. Puncak keruntuhan kerajaan Mengwi terjadi pada masa pemerintahan Gusti Ayu Oka. Ratu Mengwi jatuh cinta pada Dewa Manggis V dari Gianyar, bahkan membiarkan Raja Gianyar mencaplok beberapa wilayah Mengwi. Namun, situasi semakin buruk ketika Agung Ngurah Made Agung menggantikan Gusti Ayu Oka. Wilayah Mengwi terus menyusut karena direbut oleh kerajaan-kerajaan lain. Keadaan memburuk lebih lanjut ketika Raja Mengwi memberikan kekuasaan kepada pejabat yang korup dan mengeluarkan orang-orang jujur dari kerajaan. Antara tahun-tahun 1823 sampai tahun 1828, Kerajaan Mengwi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Badung, kemudian diserahkan ke Klungkung. Meskipun Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra berusaha keras untuk mengembalikan kedaulatan kerajaannya, usahanya sulit untuk berhasil. Setelah kematian Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra, Kerajaan Mengwi terus menghadapi masalah suksesi yang rumit. Pada tahun 1885, hubungan Mengwi dengan Klungkung, Badung, dan Tabanan menjadi tidak harmonis. Di tengah kondisi internal yang kacau, Kerajaan Mengwi bahkan diserang oleh Kerajaan Klungkung pada tahun 1891. Pada kisaran tahun 1891, ketika Nararya Agung Ngurah Alit Pemecutan memerintah sebagai Raja Badung, dinasti Denpasar kelima, sebuah penyerangan terjadi terhadap Kerajaan Mengwi. Penyerangan ini dilakukan oleh pasukan Badung dan menjadi salah satu episode tragis dalam sejarah Bali. Meskipun penyerangan ini tidak memunculkan perang besar dengan korban manusia atau harta benda yang besar, namun dampaknya sangat signifikan bagi Kerajaan Mengwi. Pada saat itu, Kerajaan Mengwi telah melewati periode yang sangat sulit akibat serangkaian peperangan yang mereka alami. Selain itu, adanya pengkhianatan di dalam keluarga Kerajaan Mengwi di wilayah timur juga melemahkan posisi mereka. Akibatnya, Mengwi memilih untuk menyerah dan takluk daripada mempertumpahkan darah lebih lanjut. Meskipun belum diketahui dengan pasti siapa yang memimpin pasukan Badung dalam penyerangan ini, ada dugaan bahwa orang-orang dari Puri Agung Denpasar terlibat. Salah satu yang diduga sebagai pemimpinnya adalah Ide Anake Agung Raiwitnya, seorang putra raja yang memiliki reputasi tinggi dengan senjata andalannya, yaitu Toyak. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan Betara Rai Sakti. Di tengah pertempuran tersebut, Raja Klungkung menyerahkan Kerajaan Mengwi kepada Tabanan, Badung, dan Bangli. Riwayat Kerajaan Mengwi secara resmi berakhir saat raja mereka tewas dan wilayahnya dibagi oleh kerajaan-kerajaan yang berhasil dalam pertempuran tersebut. Sejarah Kerajaan Mengwi memiliki beberapa dinasti yang memerintah selama berabad-abad. Dinasti Tegeh Kori mengendalikan pemerintahan sekitar tahun 1408, dengan raja-raja terkenal seperti Kiai Made Tegeh, Kiai Agung Anglurah Mengwi I, Kiai Gede Tegal, Kiai Agung Anglurah Mengwi II, hingga Kiai Ngurah Gede Agung, Kiai Agung Mengwi V. Kemudian, pada tahun 1686, dinasti I Gusti Agung Putuh mengambil alih kekuasaan Mengwi, dan pusat ibu kotanya disebut sebagai Kauyapura. Namun, di bawah perlindungan Belanda pada tahun-tahun 1843 sampai tahun 1891, Kerajaan Mengwi menghadapi tantangan yang semakin besar. Pemerintahan berpindah dari satu raja ke raja lainnya, tetapi stabilitas sulit dicapai. Mengwi mengalami nasib yang tragis ketika dihancurkan oleh serangan dari Klungkung, Badung, Gianyar, dan Tabanan pada tahun 1891. Ini adalah akhir yang menyedihkan bagi kerajaan yang pernah kuat dan berpengaruh di Bali.
Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.